Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Evan Yusuf teman-teman. Gimana kabar-kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan pada sehat ya, dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, kita cek beberapa video-video yang tentunya sangat menarik untuk di reaction teman-teman ya, bermanfaat, lucu mungkin dan berkesan teman-teman ya. Kita ulas bersama-sama. Check it out. Keutamaan wali dan ibu bapak. Al-wali fauqal wali. Kalau kita memuji, mencintai seorang wali, bagus. Tapi ketahuilah, di rumah kalian ada seorang wali yang besar, ibadah Allah. Ada seorang wali yang agung, ibadah Allah. Bahkan diceritakan ketika satu pemuda datang kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, sahib Gresik, seorang wali besar. Si anak muda minta doa kepada Habib Bakar. Kita tahu Habib Bakar seorang gotub, seorang wali besar. Sambil mengatakan, ya Habib, doakan saya, doakan aku. Kemudian Al-Habib Abu Bakar mengatakan, apakah kamu masih punya orang tua? Si pemuda mengatakan, iya wahai Habib, aku masih punya ibu. Apa kata Habib? Irja, pulang, minta doa sama ibumu. Demi Allah, pangkat ibumu lebih afdal daripada 70 pangkat gotub wali saudara. Masya Allah ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, pelajaran daripada video tadi adalah menerangkan bahwa jika di rumah kalian itu masih punya orang tua ya, katakan itu bapak atau ibu, jadi teman-teman tidak perlu jauh-jauh meminta doa kepada seorang wali ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Habib Abu Bakar As-Segaf yang dari Gresik tadi dijelaskan bahwa dia bersumpah, demi Allah, pangkat ibumu adalah lebih utama, lebih besar daripada 70 pangkat wali Allah. Jika di rumahmu masih ada orang tua, minta doa kepada orang tua. Saat kamu sedang dalam kesulitan, sebenarnya ada orang yang ingin menolongmu, namun karena sifat, karakter, dan reputasimu, orang menjadi ragu. Inilah pentingnya menjadi orang baik. Karena sikap dan karakter serta reputasi kita itu ikut andil teman-teman ya, di sekitar kita, di pergaulan kita. Jadi seumpama kita dalam kondisi sedang ada masalah, lalu kemudian sifat dan karakter kita serta reputasi kita itu kurang baik, maka orang akan segan atau ragu menolong kita teman-teman ya. Seperti yang diceritakan tadi, bahwa seekor ular itu sangat ganas ya, dia berbisa teman-teman ya. Kemudian dia itu kepalanya terjebak tertutup suatu benda. Nah sebenarnya orang mau menolong dia, namun karena reputasi si ular tadi, sifat dan karakter si ular tadi, maka tidak ada yang bisa menolong dia teman-teman ya. Jadi orang ragu untuk menolong dia, malah yang ada nanti digigit teman-teman ya. Itu pentingnya kita menjadi orang baik. Itu pesannya teman-teman. Lah jelas-jelas dia ular, gimana mau jadi orang baik. Nah ini satu perumpamaan saja ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti ini menggambarkan 100% ular, bukan. Maksudnya itu adalah kita, jika kita itu reputasi kita, sifat dan karakter kita kurang baik, mungkin orang itu akan ragu untuk menolong kita teman-teman ya. Tapi jadi orang baik pun malah dimanfaatin. Selagi saya sulit, tak ada yang peduli. Nah, jadi begini teman-teman ya. Jika teman-teman menjadi orang baik, kepada orang baik, suka menolong, maka tidak mesti harus dijawab hari itu juga teman-teman ya. Bisa dijawab besok, lusa, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Dan bahkan kebaikan daripada teman-teman itu mungkin nanti akan dibalas ke anak teman-teman, cucu teman-teman, orang tua teman-teman. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi jangan takut untuk kita menjadi orang baik. Diduga ngantuk berat, seorang pria akhirnya tertidur di motornya. Jadi anak muda sekarang itu banyak sekali tingkah lakunya teman-teman ya dalam mengendarai motor. Ya, ada yang freestyle dan lain sebagainya, termasuk yang tadi.
Nah, jadi jangan terlalu banyak gaya teman-teman ya. Saya nggak ngerti yang tadi itu disengaja atau tidak. Masa iya sih dia ketiduran di situ, ketiduran di motor ya. Tapi ini beneran teman-teman ya, sampai dia akhirnya jatuh ya. Terutama anak-anak muda, sayangi nyawa kalian ya, terutama itu. Kemudian kan jadi merugikan orang lain ya. Tadi nabrak warung ya, motornya juga pasti rusak. Jangan sering menaruh korek gas dan HP di jok motor. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Gini nih jadinya kalau yang bikin caption di video nggak ngerti motor apa dan penyebabnya apa, dan langsung menyalahkan HP dan HP di jok atau bagasi. Rip logika. Nah ini teman-teman ya, jadi kalau kita menyebarkan suatu informasi, jadi harus dipelajari dulu apa sebenarnya yang terjadi. Nah kalau saya tangkap tadi adalah yang kebakaran tadi itu adalah yang meledak itu bukan motor bebek teman-teman ya, jadi ini motor laki ya. Nah sedangkan motor laki itu tidak ada joknya. Nah sedangkan dikatakan tadi bahwa ini akibatnya kalau naruh HP itu di jok. Nah ini jadi gagal paham. Jadi yang buat caption itu tidak ngerti ya, kalau motor laki ya nggak ada joknya teman-teman ya, kecuali motor bebek ya ada. Jadi sekali lagi bermedsoslah dengan cerdas agar kita tidak menggagalkan paham bagi si penonton. Ini jadinya jika anak diasuh oleh ayahnya. Persis suamiku kalau dititipin anak jadinya ya begini, apa aja ditempel ke badannya, yang penting anaknya anteng. Nah begitu memang teman-teman ya. Jadi kalau bapak dititipin anak sama istrinya ya begitu, jadi apa aja ditempelin ke badannya, dikasih, yang penting anteng ya. Karena ya beda bapak sama seorang bapak sama seorang ibu tuh beda teman-teman ya. Jadi kalau bapak-bapak tuh jagain anaknya yang penting anteng aja, biarpun nanti acak-acakan ya, berantakan, yang penting anaknya anteng. Ada saatnya kita tidak punya pilihan lain selain tenang dan menerima keadaan. Nah ini ada video teman-teman ya, cukup menarik. Jadi kepiting lagi direbus, di situ tuh ada jagungnya juga teman-teman ya. Nah dalam kondisi kepiting ini direbus, kepiting ini masih hidup dan dia masih sempat-sempatnya makan jagung yang ada di situ teman-teman ya. Jadi poinnya adalah jika kita diterpa dengan suatu masalah, diterpa suatu problema ya, hidup dan lain-lain teman-teman ya, maka seperti yang ada dalam video ini berpesan bahwa ya tetap harus dinikmati, dijalankan ya, tetap makan. Jadi kepiting ini terus makan walaupun dia sebentar lagi mungkin terebus ya. Akan sebentar lagi akan mati direbus. Jadi tetap semangat teman-teman ya, bagi teman-teman yang diterpa suatu masalah yang bertubi-tubi, masalahnya teman-teman yang tak kunjung selesai, tetap semangat ya, tetap fokus ya untuk menjalani hidup ini. Dalam Islam itu dikatakan bahwa Tuhan itu sedang akan mengangkat derajat kalian jika teman-teman itu diuji dengan berbagai masalah datang bertubi-tubi, maka sebenarnya Tuhan di situ ingin mengangkat derajat daripada teman-teman.